Halo sahabat semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Labor Day yang rilis pada tahun 2013. Film ini mengisahkan tentang wanita bernama Adele. Ia harus memberikan pertolongan kepada pria misterius yang ditemuinya di supermarket. Ternyata pria itu buronan polisi yang baru saja kabur dari penjara. Meski akhirnya tahu tentang masa lalu pria itu, Adele malah jatuh cinta kepadanya. Bagaimanakah kisah cinta mereka selanjutnya, dan akankah si pria itu berhasil ditangkap kembali oleh polisi? Sebelum saya lanjut ke alur ceritanya, saya akan teman-teman untuk subscribe agar tidak ketinggalan alur film lainnya dari channel ini. Dan inilah alur cerita selengkapnya. Berlatar di tahun 1987. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Adele dan anaknya Henry. Adele merupakan seorang janda yang ditinggal nikah oleh suaminya. Terkadang Henry berusaha untuk menggantikan peran ayahnya dengan membantu Adele di rumah. Bahkan Henry mengajak ibunya untuk berkencan layaknya sepasang kekasih. Hingga pada suatu hari, setelah mengambil tabungan ibunya di bank, Henry dan Adele pergi ke supermarket untuk belanja kebutuhan sehari-hari mereka. Tanpa sengaja di sana mereka didatangi pria misterius bernama Frank meminta tumpangan. Frank beralasan jika ia terluka karena baru saja jatuh dari jendela. Awalnya Adele menolak, namun karena Frank terus memaksa, ia pun menuruti apa katanya Frank. Adele terpaksa membawanya pulang ke rumah. Sesampai di sana barulah Frank menceritakan yang sebenarnya. Kalau ia narapidana yang baru saja kabur dari rumah sakit. Ia mengambil kesempatan untuk kabur dengan melompati lantai 2 rumah sakit ketika polisi membawanya untuk operasi usus buntu. Frank meminta waktu untuk beristirahat di rumah mereka. Beberapa saat kemudian, Adele dan Henry menonton berita tentang Frank di televisi, di mana diberitakan jika salah satu narapidana kasus pembunuhan berhasil kabur dari rumah sakit. Tidak mau menempatkan Adele dalam bahaya, Frank pun berpura-pura mengikat Adele. Hal ini dilakukan jika ada yang datang ke rumah. Mereka bakal mengira jika Adele diculik oleh Frank. Dan Adele bisa lolos dari hukum karena menyembunyikan narapidana yang baru saja kabur. Setelah mengikat, Frank kemudian memasak untuk makan siang mereka dan juga menyuapi Adele. Malam harinya, polisi yang sedang berpatroli sempat melewati rumah mereka. Setelah aman, Frank kemudian beristirahat di sofa. Dan kita diperlihatkan ketika Frank muda yang harus meninggalkan istrinya untuk bertugas. Dan ternyata dulunya si Frank ini adalah seorang tentara. Keesokan harinya Frank telah menyiapkan sarapan untuk Adele dan Henry. Dan ternyata si Frank ini jago masak. Setelah sarapan kemudian Frank menambal tembok rumah, memperbaiki mobil, mengganti filter tungku, memeriksa kayu bakar, mengepel rumah dan mengajari Henry bermain bisbol. Melihat kebaikan Frank, Adele yang sebelumnya ketakutan lama-lama mulai merasa nyaman. Pada suatu momen, tiba-tiba datang seorang laki-laki tetangga mencari Adele. Henry yang membuka pintu mengatakan ibunya sedang mandi. Kemudian pria itu memberikan apel dan kembali ke rumahnya. Atas idenya Frank, buah apel itu pun dibuatkan kue pie. Dan Frank mengajari mereka cara membuat kue pie yang benar. Dan hasilnya, kue pie buatan Frank sangat enak rasanya. Sementara Adele merasa semakin nyaman berada di dekat Frank. Tiba-tiba mobil patroli kembali lewat di depan rumah. Frank kemudian meminta izin untuk pergi di malam itu. Namun Adele melarangnya. Ia berharap Frank menginap di rumah mereka dan bisa pergi esok harinya. Di malam itu Frank yang biasanya tidur di sofa, tidur di kamarnya Adele. Keesokan harinya, Frank pagi-pagi mengerjakan pekerjaan rumah lagi. Mulai dari menukang, membersihkan talang air sampai mengganti ban mobil mereka. Sebagai gantinya, Adele mengajari Frank untuk berdansa. Beberapa saat kemudian Henry disuruh Adele untuk belanja kebutuhan sehari-hari mereka di supermarket langganan. Tanpa sengaja, Henry bertemu dengan seorang wanita bernama Sarah. Setelah berbelanja, di jalan Henry sempat bertemu dengan seorang polisi yang memasang gambarnya Frank di pohon. Sesampainya di rumah, Henry lupa mengunci pintu rumah. Tiba-tiba, mereka dikagetkan dengan kedatangan tetangga mereka. Ternyata, si tetangga itu berniat menitipkan anaknya yang disabilitas. Kemudian, Frank mengajak anak itu, Henry dan Adele untuk bermain bisbol di belakang rumah. Tidak cuma Henry, Frank juga mengajari Adele untuk bermain bisbol.
Kemudian diperlihatkan ketika Frank muda kembali dari tugas. Beberapa waktu kemudian istrinya melahirkan anak pertama mereka. Keesokan harinya Henry kembali disuruh ibunya untuk mencari sebuah buku dari perpustakaan tentang sebuah pulau di Kanada. Di perpustakaan itu, Henry kembali bertemu dengan Sarah. Mereka pun mengobrol banyak hal. Sarah kemudian menceritakan tentang ibunya, di mana ia selalu disuruh untuk keluar dari rumah agar ibunya bisa berduaan dengan pacarnya. Malam harinya, Adele mengatakan telah membuka pintu hatinya untuk Frank. Dan Adele mengajak Henry ke Kanada untuk memulai kehidupan baru di sana. Dan Adele meminta kepada Henry untuk tidak memberitahu siapapun tentang rencana mereka ke Kanada. Esok harinya mereka bertiga mulai sibuk mempacking barang-barang yang akan mereka bawa. Tiba-tiba saja Henry teringat sama Sarah. Ia pun pergi menemui Sarah untuk yang terakhir kalinya. Dan Henry menceritakan kepada Sarah jika ia dan ibunya akan pergi ke Kanada melalui perbatasan bersama Frank. Sarah mengatakan sangat berbahaya jika polisi melakukan penyergapan mencari Frank. Bisa saja nyawa mereka bisa terancam. Kemudian kita diperlihatkan lagi ketika Frank muda. Ternyata istrinya ini berselingkuh ketika ia bertugas. Anak sematawayang mereka ternyata bukan anak Frank, melainkan anak dari selingkuhan istrinya. Frank yang emosi mendengar hal itu mendorong istrinya hingga jatuh dan meninggal dunia yang membuat dirinya dipenjara. Esok harinya Henry secara diam-diam pergi ke rumah ayahnya untuk menaruh surat perpisahan yang sudah ditulisinya. Sepulang dari sana, di perjalanan Henry bertemu dengan polisi yang sedang mencari keberadaan Frank. Polisi itu menawari untuk mengantarkan Henry ke rumahnya. Tentu saja permintaan itu ditolak oleh Henry. Namun polisi itu terus memaksa dengan alasan di jalan tidak aman. Henry pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dan ia diantar pulang oleh polisi itu. Sesampainya di depan rumah, Henry langsung turun dan mengucapkan terima kasih kepada polisi itu. Polisi yang melihat gerak-gerik Henry dan wajah kaget Adele yang mencurigakan turun dari mobilnya. Polisi ini pun mendekati Adele dan menanyakan tentang barang yang ada di mobilnya. Melihat wajah Adele seperti orang bersalah, polisi ini pun masuk ke rumah mereka untuk mengecek dengan alasan mau membantu mengangkat barang mereka. Setelah mengangkat barang, polisi ini pun mengajak Adele berjabat tangan sebelum pergi. Namun Adele yang duluan gemetaran tak mau berjabat tangan. Setelah polisi itu pergi, Frank mengatakan jika polisi itu sebenarnya mencurigai Adele dan mereka harus segera berangkat. Namun sebelum itu Adele dan Henry harus pergi ke bank dulu untuk mengambil semua tabungan mereka. Sementara Frank yang ada di rumah sendirian, dikagetkan dengan kedatangan tetangga mereka yang dulunya pernah menitip anaknya. Frank beralasan jika dirinya hanyalah seorang tukang yang sedang memperbaiki rumah Adele. Namun, si tetangganya ini sama sekali tidak percaya. Ia menyadari jika yang di depannya adalah buronan polisi yang sering ia lihat di berita. Setelah dari bank, Adele dan Henry kembali ke rumah bersiap-siap untuk pergi. Sayangnya, beberapa saat kemudian, suara sirine mobil polisi semakin lama semakin mendekati rumah mereka. Menyadari jika dirinya akan ditangkap, Frank kemudian mengikat Adele dan Henry agar mereka lolos karena telah menyembunyikan seorang buronan. Akhirnya, Frank menyerahkan diri ke polisi. Frank kemudian dituntut dengan kasus penculikan. Adele kemudian menemui jaksa meminta agar Frank tidak dituntut dengan kasus penculikan karena menurut Adele Frank itu adalah orang baik dan tidak menculik mereka. Namun jaksa mengatakan jika Frank tidak dituntut dengan kasus penculikan, maka Adele akan terkena hukum menyembunyikan seorang buronan. Frank kemudian dituntut dengan hukuman 10 tahun karena melarikan diri dan 15 tahun karena kasus penculikan. Jadi, Frank harus mendekam di dalam tahanan 25 tahun lagi. Adele pernah mengunjungi Frank di rumah tahanan, namun mereka tidak memperbolehkannya bertemu karena Frank berada di dalam tahanan khusus. Setiap harinya Adele menulis surat untuk Frank, namun tidak pernah mendapatkan balasan. Kemudian, ia menghubungi rumah tahanan, tapi mereka bilang Frank sudah dipindahkan. Puluhan tahun waktu berlalu, Henry kini telah menjadi pria dewasa dan menikah dengan Sarah. Ia membuka toko kue pie dengan resep yang pernah diajarkan oleh Frank dulu. Berkat resep dari Frank, kini Henry sukses menjadi pengusaha kue pie. Beberapa majalah memberitakan tentang kesuksesan Henry membuka toko kue pie. Sementara Frank yang melihat Henry dari sebuah majalah, menuliskan surat mengabarkan jika ia akan bebas sebentar lagi dan sangat bangga dengan kesuksesan Henry.
Frank menginginkan kalau mereka bisa hidup bersama lagi seperti dulu dan menjadi sebuah keluarga. Setelah membaca surat itu, Henry kemudian membalasnya. Jika ibunya masih tinggal di rumah yang dulu dan masih sendirian. Setelah benar-benar bebas, Frank kemudian menjumpai Adele. Meski tidak muda lagi, mereka kemudian hidup bersama dan bahagia. Film pun selesai.